Assalamualaikum, salam sejahtera, dan salam bahagia. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Perkenalkan, nama saya Monika Palimbong, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sengkang, Kabupaten Wajo. Pengajar praktik saya Bapak Agung Setiawan SPD dengan fasilitator Ibu Ilianti Hasiraan Nurgas SPD NPD. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian, agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang harus dilakukan adalah metode Bagja. Metode Bagja adalah B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan. Berisi pertanyaan-pertanyaan yang menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran. Memandu pengalaman dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Sedangkan gali mimpi adalah narasi keadaan ideal apabila prakarsa perubahan telah terwujud. Berikutnya adalah jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi mewujudkan murid intelek yang berakhlak mulia dan berkarakter menuju perubahan positif sesuai profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan meningkatkan akhlak mulia dan kemampuan kreativitas murid dalam pemanfaatan teknologi secara bijak. Prakarsa perubahan itu sendiri adalah visi yang telah kita susun, kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan sebagai tonggak yang akan mengantarkan dari waktu demi waktu ke jarak yang lebih dekat. Prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan. Menyusun prakarsa perubahan. Dalam menyusun prakarsa perubahan, kita akan menggunakan alat bantu yang disebut ATAP. ATAP, aset, tantangan, aksi, dan perubahan. Nah, mari kita membahas tentang ATAP. A adalah aset. Anak berkemampuan untuk mengakses sumber-sumber di dunia maya yang beragam adalah awal yang baik untuk anak dalam mengkreasi narasi, makna, ide, opini mereka. Untuk T, tantangan, murid hanya mengcopy-paste, kopas, dan contek-nyontek, hanya memilih satu sumber sebagai referensi. Untuk A, aksi, mengarahkan murid membahasakan sendiri tentang konten yang diambil, menyertakan sumber. Kemudian P, pembelajaran, murid bisa lebih bertanggung jawab tentang apa yang dipublikasikannya. Siswa juga lebih kreatif dalam mengungkapkan apa yang mereka pelajari. Adapun tahapan Bagja yang saya lakukan, pertama adalah membuat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk mengedukasi murid tentang etika kopas dan bijak dalam mencari dan memilih referensi di internet. Tindakan penyelidikannya adalah mencari referensi tentang etika menyalin konten dari internet, mencari informasi tentang tata cara membuat acuan dalam menuliskan sumber konten. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang bisa dijadikan sebagai contoh dalam mengambil referensi di internet sesuai etika dalam mengambil acuan?
pertanyaan kedua, bagaimana cara memilih konten dengan bijak yang ingin ditampilkan dari sumber referensi di internet? Tindakan penyelidikannya adalah 1. Mencari informasi kepada guru tentang tata cara menuliskan daftar pustaka. Yang kedua, menuliskan langkah-langkah penulisan daftar pustaka. Dan yang ketiga, melakukan pembimbingan atau menuntun murid dalam memilah materi dari konten yang dipilih untuk dijadikan referensi materi pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi bila mana murid mengambil referensi di internet sesuai etika dalam mengambil acuan? Berikutnya, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan apabila murid bijak memilih konten yang ingin ditampilkan dari sumber referensi internet? Tindakan penyelidikannya adalah membimbing murid dalam membuat catatan kaki pada tulisan atau artikel yang mereka buat. Berikutnya, mendokumentasikan setiap kegiatan, dan selanjutnya membimbing murid mempublikasikan hasil karyanya di internet melalui akun sosial medianya atau ke blognya. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan murid yang bijak dalam menampilkan materi yang diambil dari internet? Berikutnya, apa tindakan pendukung yang bisa saya tempuh untuk melatih murid dalam mempublikasikan hasil karyanya di internet melalui akun sosial medianya atau blognya? Tindakan penyelidikan yang bisa saya ambil adalah membuat daftar kegiatan atau jadwal pembelajaran. Berikutnya, berkolaborasi dengan guru bahasa untuk membimbing murid dalam merumuskan konten yang didapat dari internet. Yang berikutnya adalah berkolaborasi dengan guru TIK untuk membimbing murid dalam mempublikasikan karyanya di dunia maya. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan atau memantau saya dalam membimbing murid? Kapan kegiatan ini mulai saya lakukan? Tindakan penyelidikan yang saya ambil yaitu melakukan sosialisasi dengan seluruh stakeholder dan mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membimbing murid dalam mengambil konten atau materi di internet. Mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan teman sejawat tentang hasil akhir. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan baca. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan.